Itu ucapan Yahudi. Au Nasoro. Nasoro juga ngomong begitu. Ya, karena memang ya termasuk paham-paham sesat. Semua bilang dia doang masuk surga. Iya kan? Kita lihat ya. Ya, yang punya paham apa anti maulid, yang maulidan neraka, tahlilan neraka, dia doang masuk surga. Kesian yang tahlilan maulidan. Itu memang di mana-mana kelompok kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok apa yang ada padanya fari. Fari itu sombong. Sombong kan? Apa enggak sombong nih orang? Ya. Jadi dia pertama dia sudah meninggihi Allah. Ya kan? Sebenarnya masalah surga orang enggak boleh ngomong begitu. Karena surga punyanya Allah kok. Ya. Allah juga tidak harus ngasih pahala orang yang beribadah, enggak. Bukan keharusan. Ya, kan begitu. Wa qala nasara qala dzalika yahudul. Ini ayatnya yang berbicara orang Yahudi yang ada di Madinah. Ya. Wa nasara Najran. Ini dulu di zaman Nabi ada satu wilayah namanya Najran. Itu di situ pusat Nasrani. Artinya banyak orang Nasrani. Itu mereka datang menemui Nabi, ya, orang Nasrani, dan dia ditawari mubahalah, ya, kalau memang kamu benar perkataanmu bahwa Nabi Isa Tuhan, ayo kita mubahalah. Akhirnya dia takut. Di situ Nabi mengajak Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan juga Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah. Itu namanya ahlul kisah. 5 orang itu dia buka beber serbannya. Maknanya yang bohong datang laknat menghancurkan. Akhirnya dia lihat wajah Nabi, wajahnya Sayyidina Ali. Wah, ini bahaya ini. Maksudnya dia takut sendiri. Akhirnya dia bayar jizyah, artinya menyerah, bayar pajak karena tidak masuk Islam. Dan dia ya memang begitu aturannya. Ya, jadi orang diajak Islam tidak mau, harus bayar pajak. Kalau tidak mau bayar pajak, perang berarti, ya. Nasoro. Lama tanadaru baina yadain Nabi, waktu mereka berdebat, orang Yahudi ribut deh. Yahudi ini berargumen. Yahudi bilang yang masuk surga hanya Yahudi, Nasoro bilang dia unadoro. Qala al-yahud la yadkhulaha illa al-yahud. Berkata kelompok Yahudi tidak dimasuki itu surga kecuali Yahudi. Wa qala an-nasara, Nasara juga ngomong la yadkhulaha illa an-nasara. Ya. Tidak dimasuki kecuali Nasara. Tilkal qaula amanihu. Itulah ucapan angan-angannya. Ya, ucapan itu angan-angan. Jadi tidak ada bentuk kepastian. Berangan-angan, tahu berangan-angan, berhayal. Ini Allah yang mengatakan syahwatimul batila. Syahwatnya yang salah. Syahwat itu keinginan. Ya. Kullahum hatu burhanakum. Ini Nabi disuruh mengatakan kepada mereka, datangkan buktinya. Kalau kamu Yahudi, kamu doang yang masuk surga. Begitu juga Nasoro, mana buktinya? Enggak ada ayat turun, enggak di Taurat, enggak di Injil, enggak di Quran. Mana buktinya kalau kamu mengatakan yang masuk surga hanya Yahudi? In kuntum shodikin, kalau kamu benar dalam pengakuanmu. Tapi bala, iya kata Allah, yadkhulul jannah gairuhum, masuk surga selain mereka. Ya masuk surga juga si Yahudi yang memang megang ajaran Nabi Musa gitu, enggak menyimpang.
Nasoro juga masuk surga yang tidak menyimpang ajarannya Nabi Isa. Tapi bukan cuma dia doang masuk, selain mereka masuk juga yang artinya mengikuti ajaran Allah, tauhidnya tidak salah dan sebagainya. Ya duhuru gairu man aslama wajhahu lillah ai in qada li amri, tunduk. Di antaranya Islam itu bentuk kepasrahan. Jadi orang kalau Islam artinya aslama, dia menyerah, artinya mengikuti apa yang Allah tetapkan. Perintahnya dia jalani, larangannya dia jauhi. Ya. Masalah nanti dia berat, kan ada juga tuh. Ada orang diperintah sholat, diperintah puasa, ya tidak semuanya senang. Tapi selama dia lakuin, insya Allah masuk surga. Cuman beda yang ngerjainnya senang, itu sudah level iman. Ya, ada tuh orang dipanggil sholat senang, ya, datang Ramadan senang. Ada juga gerutu, kok sholat adzan lagi ya. Tapi alhamdulillah sih sholat. Cuman perasaannya itu kayak Ramadan juga ya, perih lagi deh ngopi. Biasanya tiap pagi ngopi menjinggo 3 batang. Datang Ramadan enggak lagi, tapi dia puasa. Itu orang Islam tuh. Tapi kalau orang iman senang dengan datangnya Ramadan, man fariha. Ini kan ada satu bentuk level ini di atas gitu. Enggak semua orang gembira dengan datangnya Ramadan. Ada juga sih, maaf. Biasanya enggak positifin kafir. Pedagang sendal sepatu, ya, dia kan nggak tahu Habib, ngomongnya, Pak Haji, bisa nggak Ramadan 2 bulan? Dalam hati gue, rupanya omsetnya besar Ji. Kan orang kan kalau Ramadan kan orang pada beli sendal baru, anak-anak sepatu baru. Dalam hatiku memang gue yang ngatur Ramadan. Ya ini dia seneng juga kan. Jadi ada bentuk kesenangan dengan datangnya Ramadan, tapi bukan ini yang dimaksud. Yang senang dengan datangnya Ramadan, dia menjalankan puasa, ya dia bisa ekstra deh, tarawihnya bisa, sholatnya lebih banyak dari biasanya. Itu. Nah ini fariha bikudumi Ramadan ini, bukannya itu fariha bagi penjual sepatu. Iya, kalau dia mah senangnya banyak laku Ramadan. Ya, jadi senangnya karena Allah. Nah, itu lain. Ya. Nah, ini siapa yang aslama, Islam. Jadi orang Islam itu menyerah, jangan melawan, jangan menentang perintah Allah. Kan ada tuh yang menentang. Menentang ya kafir udah. Ya. Ya, jahada kafaro. Menentang wajibnya sholat, menentang wajibnya puasa. Itu sudah level kafir. Kalau dia karena malas belum, tidak dihukumi kafir. Burhanaku ya ingkoda wa husul wajah di anahu asraful a'dha. Di sini tunduk wajahnya karena wajah paling mulianya anggota, ya maknanya semuanya tunduk. Tangannya tunduk. Allah larang jangan ngambil punya orang ya, ya tuh tangannya nurut. Bukan wajahnya doang yang nurut, tidak. Artinya wajah di sini disebut karena wajah ini paling mulianya. Karena wajah yang jadi sasaran. Ya, wajah yang jadi sasaran kalau orang itu jelek. Coba orang perbuatannya jelek, mukanya jadi percuma, mukanya cakep. Apa perbuatannya kagak beres gitu kan? Berarti kena wajah itu jadi patokan. Ada juga orang mungkin wajahnya tidak begitu menarik, tapi dia baik, jadi orang senang juga sama dia ngelihat wajahnya. Yang jelas di sini wajah di mulia. Fagairuhu aula. Wa huwa muhsin muwahhid. Muhsin artinya kalau arti biasanya baik. Jadi dia tidak menyekutukan Allah. Berarti dia nomor 1 tuh baik sama Allah dulu. Makanya jangan kita beranggapan ada orang ini masya Allah sosial, ya suka ngasih orang,
Kan baik kan itu kan, suka berbagi. Tapi nggak sholat, oh nggak bisa. Sama Allah dia nggak baik. Jadi baik itu harus sama Allah dulu nomor satu. Ya, dia nggak nurut sama Allah berarti enggak. Ya, kan sudah tartibnya salah. Sama manusia baik, sama Allah kagak baik. Ya, makanya kita dua-dua baik. Nomor satu Allah. Ya. Ya muwahhid, falahu ajruhu inda rabbi. Maka dia akan mendapatkan ganjaran atau pahala di sisi Tuhannya nanti di hari kiamat. Atau di dunia juga ada bentuk pahala-pahala duniawi. Ya, pahala banyak, ya. Thawab amalihi, ya. Yang nomor satu al-jannah, surga. Wala khaufun alaihim, mereka tidak ada lagi rasa takut, ya, di hari kiamat. Wala hum yahzanun, dan tidak lagi dia susah fil akhirah. Nah, sekarang ayat berikutnya, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai', ya, mu'tad. Jadi berkata orang Yahudi, Nasoro itu nggak ada apa-apanya, nggak punya arti. Ya, Nasoro juga bilang, ya, tapi mereka ini wakafarat bi Isa, dia kafir sama Nabi Isa, orang Yahudi. Wa qalatin nasara laisatil yahud ala syai'. Berkata orang Yahudi, berkata orang Nasoro, Yahudi tidak punya apa-apa, nggak punya arti, nggak punya nilai, ya, ya, ya. Mu'tad itu tidak ada bentuk. Jadi dia nggak ada keyakinan yang Nasoro, ya. Yahudi itu tidak ada ininya, ya, tidak diperhitungkan, nggak ada hitungannya bagi Nasoro menghadapi Yahudi. Wa kafarat bi Musa, kafir sama Nabi Musa, Nasoro. Walhasil dua-duanya benar dari segi tidak ada nilainya. Benar dua-duanya. Makanya ada satu lages. Ada orang benar tapi masuk neraka. Ini Yahudi benar kalau Nasoro tidak punya nilai. Tidak ada nilainya di sisi Allah di hari kiamat. Nggak dianggap karena dia kafir sama Nabi Musa, Nabi Isa. Ya, Nasoro juga benar kalau Yahudi itu, ya, dia benar dua-duanya tapi neraka. Ada juga yang bohong masuk surga, saudaranya Nabi Yusuf. Subhanallah, ini kayak teka-teki gitu. Ya, yang umum kan yang benar surga, yang bohong neraka itu. Tapi ada orang benar masuk neraka ini. Ya, Nasoro benar. Kalau Yahudi itu nggak punya nilai. Yahudi juga benar, Nasoro nggak punya nilai. Nah, ini saudara Nabi Yusuf kan dia bohong. Waja'u abahum bidamin kadzib. Tapi ujungnya kan dia taubat masuk surga. Ya, ya, ini ada apa kan kita kadang-kadang biar ilmu ini sedikit hidup lah. Ada teka-teki, ya. Banyak tuh di Figi juga ada teka-teki. Ada teka-teki nih. Ada orang wudhu, dia harus ganti sholatnya. Tapi di saat tayamum tidak diganti sholatnya. Apakah itu? Orang yang junub di musafir, paham? Jadi dia hadas besar, musafir. Ya. Ada air cuman cukup wudhu, tidak cukup mandi. Akhirnya dia wudhu, sholat harus diganti itu sholat. Tapi dia tayamum, air tadi sedikit ditumpahkan, dia tayamum menduduki mandinya. Jadi dia nggak perlu ganti lagi sholatnya. Tapi ini jarang terjadi sih. Tapi kan satu bentuk teka-teki. Bagaimana orang, artinya ya, tayamum tidak mengganti sholat, wudhu dia ganti sholatnya. Siapakah mereka ini? Ya, ada juga tuh masalah Jumat.
Ada orang sholat, satu orang batal, semua batal. Ada orang sholat Jumat 40, pas 40. Satu batal berarti kurang dong. Kurang satu. Sedangkan syaratnya Jumat 40 orang. Ya, udah segitu aja deh, kita jalan deh. Ya. Wahum ay al-fariqon yatlunal kitab. Sedangkan dua kelompok ini, Yahudinya, Nasraninya, sama-sama baca kitab. Yang satu baca kitab Taurat, yang satu baca kitab Injil. Kedua-duanya kitab dari Allah. Ya. Dari Allah. Ya, itu yang asli Injil, Taurat itu semuanya Masya Allah isinya. Ya dari Allah. Nah mereka ulah pendetanya karena kepingin dunia, akhirnya kitab Allah dirobah, ya, diperjualbelikan itu ayat, diperjualbelikan. Bagaimana yang bayar? Kita juga kok sudah mulai kan, sudah mulai ada sudah, nggak usah nyebutin orangnya sudah. Dia jual ayat-ayat, pakai ayat juga, ya, ini. Dia bela itu orang kafir yang ini, dibela pakai ayat. Dan memang Nabi udah katakan, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum, kamu bakal ikuti. Sunnah itu jalan orang ahli kitab sebelummu, ya, shibron bi shibir. Jadi ulama Yahudi ya membela yang bayar dia sampai ayat Taurat dirobah. Ulama Islam juga udah ada kok. Dia bela yang bayar dia dan dia merubah, tapi ayatnya dia nggak bisa robah, cuman artinya dirobah, ya. Yatlul munazzal wa fi kitab Yahud tasdiqu Isa. Di dalam kitab Yahudi Taurat itu membenarkan Nabi Isa. Ya. Dalam kitab Nasoro tasdiqu Musa, membenarkan Nabi Musa, membenarkan Taurat. Bayang. Ya. Wal jumlah hal. Kadzalika kama qala haula qala alladzina la ya'lamun. Sebagaimana mereka ulama Yahudi dan ulama Nasoro mengatakan seperti itu, juga mengatakan yang enggak tahu ay al-musyrikun. Orang-orang musyrik yang ada pada zaman Nabi minal Arab wa ghairihim. Ya iya. Apa kata musyrikun? Dia yang benar. Ya kan tadi kan Yahudi kan bilang Yahudi doang yang benar. Nasoro bilang yang benar ya Nasoro. Orang musyrik juga. Malah Nabi kalau mendapati masalah gitu, itu tuh lihat tuh Muhammad kewalat sama Tuhan kita. La ilaha illallah. Ya kan Nabi juga mengalami bentuk musibah kan. Nabi juga artinya beliau sakit, beliau juga adalah bala-bala yang Allah tetapkan. Nah itu Nabi kalau kena bala, katanya Nabi kena kualatnya sama patung-patungnya dia. Ada tuh di sejarah. Ya. Ba'du alihatina ada tuh di ayatnya. Ya. I'tarahu artinya dia kesurupan oleh Tuhanku, Tuhan kita. Tuhan dia kan patung. Jadi jadi berkata juga yang nggak tahu apa-apa. Yang dimaksud orang musyrik nggak tahu apa-apa, nggak punya kitab. Berarti nggak tahu apa-apa, cuman mengada-ngada. Nah inilah bahasa ummi. Jadi mereka itu ummi, tidak ada pegangan kitab. Animisme deh kalau bahasa sekarang. Ya. Makanya sebelum Nabi diutus, ini dunia dipegang oleh dua kerajaan besar. Satu ahli kitab Romawi beragama Nasoro. Ya. Satu lagi animisme Persia. Ya. Persia ini menyembah yang dilihat hebat. Di antaranya nyembah api, nyembah matahari. Ya kita juga bagian sini. Makanya dunia ini terbagi dua. Bagian sana Afrika, Eropa, ya, separuh Asia ke atas,
itu ikut Romawi, termasuk Yaman tuh ikut Romawi. Abraha itu kan beragama Nasrani, ya. Tapi kok dari Yaman? Iya, dia cabangnya Romawi. Ya, dia bangun gereja untuk menyaingi Ka'bah. Makanya dia kirim pasukan bergajah. Nah, itulah kedekatan kelahiran Nabi kita Muhammad. Makanya di sejarah itu Nabi lahir tahun gajah. Ya, mereka tahunya Mekah dipenuhi gajah dari Yaman. Tujuannya mau ngancurin Ka'bah, tapi malah dia yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kehancurannya orang Mekah nggak tahu sebabnya. Nanti setelah Nabi diutus baru tahu. Turun ayat kan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, kita lanjut lagi. Misla qaulihim. Qalu likulli dzidin laisu ala syai'. Jadi mereka mengatakan setiap urusan agama nih, ya termasuk kita lihat nih paham-paham yang sesat, semua mengatakan dia doang benar. Ya. Yang kita nih ribut nih. Oh, orang Syiah tuh betul-betul sama Wahabi anti banget tuh. Wahabi juga sama Syiah. Ya. Ya dia anti juga sama kita, cuman nggak separah itu, nggak seseru antinya sama ini. Ya, sama-sama anti. Syiah juga anti sama kita ahli sunnah, Wahabi juga. Cuman Wahabi sama Syiah udah habis-habisan deh. Syiah apalagi mas ya, ya. Makanya Wahabi itu selalu bilang yang bikin maulid pertama Syiah Fatimiyah. Di mana? Ya itu. Ya, jadi kita bikin maulid tidak terlalu diserang. Yang diserang orang Syiah. Orang Syiah juga, aduh udah deh, paham deh jamaah. Nah itu, setiap kelompok laisu ala syai'. Wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Nanti Allah yang akan menghakimi pada hari kiamat. Iya, jadi nanti Allah yang menghakimi mereka. Artinya, iya jelas, yang benar bagi apa sesuai dengan ketetapan Allah, yaitu yang masuk surga. Ya, yang salah maaf, neraka. Jadi omongan Yahudi yang masuk surga cuma Yahudi. Nah, kalau ternyata terbukti Yahudi ini menyimpang dari ketetapan Allah, ya neraka. Walaupun dia bilang nggak ada yang masuk surga kecuali dia. Nasoro juga begitu. Jadi Allah yang akan menyidang mereka. Ya, Allah yang akan menyidang mereka pada hari kiamat. Yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Dari apa yang mereka perselisihkan. Kan dia berselisih, ribut. Ya. Min amriddin, dari perkara agama. Fayudkhilul muhiq al jannah. Maka nanti Allah memasukkan yang yang hak, yang benar surga. Ya. Wal mubtil, yang batil annar. Ya, mudah-mudahan kita berada di jalan yang benar ya Rabb. Amin. Wa man adlamu mimman mana'a masajida. Ini turun pada orang musyrik yang melarang Nabi masuk Masjidil Haram. Ya. Nah, kalau sekarang sudah mulai ada sedikit tuh alasan corona. Ya. Orang disekat ke masjid. Jumat nggak boleh, berarti kan ngelarang ke masjid, ya. Tapi memang udah begini sudah, itu sudah begitu sudah. Jadi mulai ada pelarangan. Bayangin, biasanya orang kalau ada bencana larinya ke masjid, iya kan? Iya kan? Lari ke masjid. Kenapa lari ke masjid? Taruhlah kita nggak bisa membendung. Paling tidak kalau kita mati kan, mati di masjid kan bagus, daripada mati di pantai lagi joget menjablay. Benar kan? Coba lihat itu ada tsunami,
Orang yang mengerti agama lari ke masjid. Dia tidak lari dari takdir Allah kematian, bukan masalah mati. Kalau orang mati di masjid kan bagus daripada mati di tempat dosa. Coba bayangin. Nah ini alasannya penyakit, takut mati, malah menyekat ke masjid. Kita bilang malah kita kepingin mati di masjid, cuman kan kita nggak bisa atur, kita punya ini ajal. Ya. Ada juga sih yang meninggal di masjid, tapi kan satu dua yang artinya mengalami seperti itu. Bayangin bahagianya orang kalau seandainya dia matinya di masjid, apalagi lagi sujud. Itu dia senangnya kayak apa tuh? Bukan dia doang senang, anak keturunannya senang. Ya, semua pada bangga tuh Ji. Masya Allah, anak punya engkong dulu matinya di masjid lagi sujud. Bangga kan? Daripada itu nyunsep di situ, ayo. Ya anak-anaknya pada malu cerita. Engkau lu kemana? Enggak. Dia nyunsep di got lagi megang botol. Ya. Iya kan? Anak-anaknya pada malu. Enggak ada, udah jangan cerita, udah hasil engkau udah meninggal. Iya, dia enggak enak cerita. Tapi kalau meninggal di masjid lagi sholat, itu kan bangga kan? Anak-anaknya sampai ya artinya insya Allah bisa 7 keturunan tuh. Seandainya ada kakek-kakek kita meninggal lagi sholat. Ya termasuk ini yang saya ingat nih. Kita mungkin kenal Habib Syekh ya, Habib Syekh yang itu yang suka qasidah, paham? Pernah dengar ya? Ya Ji. Habib Syekh Segap, Habib Syekh. Ya banyak tuh. Itu kan artinya orang-orang pada bangga, mengagumi. Dan beliau sendiri Masya Allah, itu dia punya ayah, dia lagi sholat, pas sholat Jumat. Tapi dia udah ngomong, nanti ada yang gantiin saya ya. Jadi pas dia sholat Jumat, terakhir sujud, meninggal dia. Jadi akhirnya ada jamaah satu jadi imam, gantiin dia. Artinya jadi omongan terus. Ya. Anak-anaknya pada bangga pada orang tuanya, semua jamaahnya pada senang. Ya itu. Nah, mana tadi? Mana? Jadi dari kita dari awal aja ya. Waman adlam. Tidak ada orang paling dolim daripada orang yang melarang orang ke masjid. Ya ayat ini turun pada zaman Nabi, tapi kan bisa dipakai sampai sekarang. Kalau ada orang melarang ke masjid, itu paling dolimnya orang. Apapun alasannya. Insya Allah alasan kematian. Karena alasan ini jangan ke masjid rame-rame, nanti kalau kumpul-kumpul nanti kejangkitan. Iya kan? Yang ujungnya kan dia mati. Udah deh percuma. Ngabisin umur ngomongin gini ya. Ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.